Itulah yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab ya. Wa innama yustahibba ayyusalli. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di kebanggaan kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kami akan menanggapi konten YouTube dari Sultan Wahabi. Ini yang kami tanggapi yaitu yang kedua, bukan Harry Pras tapi Dzulqarnain al-Maduri al-Kaburi yang nekat membaca kitab tanpa pengetahuan ilmu agama tanpa ilmu alat. Ya. Ini orang ini mungkin tidak pernah berguru, tidak pernah belajar ilmu nahu, terus nekat membaca kitab tanpa harokat atau kitab gudul. Ya nampak bloonnya, bloonnya itu nampak. Ya kenapa sih kok nekat seperti itu ya? Ini sudah ngotot bahwa mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu sholat tarawih 8 rakaat, 11 dengan witirnya. Dan ironisnya apa yang beliau sampaikan itu didukung dengan dusta. Jadi menyampaikan dengan dusta. Dia mengatakan Imam Syafi'i itu sholat tarawihnya 11 rakaat, 8 itu sholat witir, sholat tarawih 3 itu sholat witirnya. Beliau salah paham tentang sebuah ibarat di dalam kitab. Ya maklum, tidak pernah belajar ilmu nahwu shorof, tidak pernah nyanti, tapi sok paham, sok tahu, akhirnya gagal paham. Mari kita simak videonya. Itulah yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana dalilnya beliau sendiri di dalam kitab ya. Wa innama yustahibba ayyusalli ihda asrata rakaatan yutiru minha biwahidatin. Jadi sesungguhnya Imam Syafi'i menyukai. 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 Sekarang kita tanggapi apa yang dibaca oleh Pak Dul ini ya. Itu membaca tadi nama yastahibah. Pak Dul jangan ngotot lah Pak Dul ya. Kalau tidak bisa jangan memaksa, jangan nekat Pak Dul ya. Itu malah membuat malu Pak Dul ya. Yang betul itu Pak Dul bacanya wa innama yustahabu. Itu adalah fi'il mudhari, mabni majhul atau mabni maf'ul. Mana fi'il madinya yastahibu. Ya istahabba, fi'il mudhari'nya yastahibu itu mabni fa'il. Kalau mabni maf'ul ustuhibba yustahabu. Tuh. Ini berwazan istab'ala yastabilu. Kalau bukan santri tidak akan bisa. Satu, apa salahnya tadi wa innama yastahibba. Nah, kita baca dari teks yang di depannya dulu. Ya lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minha. Semuanya Nabi itu memperbanyak sholat malam. Oleh karena itu ya teksnya ini tentang sholat witir, bukan tentang sholat tarawih yang dibahas ini. Hanya dianjurkan, disunahkan ayyusalliyah sholat ihda asyrata rakaatan biwitrin minha biwahidatin. Nah, disunahkan sholat 11 rakaat dengan 1 witir. Nah, itu Nabi Muhammad itu sholat tahajud kemudian diakhiri witir. Ini kan aneh pemahamannya orang-orang Wahabi itu ya. Kalau di luar sholat, di luar bulan Ramadan itu dinamakan sholat malam. Kenapa ketika sholat bulan Ramadan bernama witir? Itu beda. Di sini sudah mereka itu salah paham. Tentunya konteks dari kitabnya Imam Syafi'i itu, apa yang dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab ini itu membahas tentang sholat witir. Di mana beliau mengambil dalil bahwasanya Nabi itu melaksanakan sholat witir dalam sehari, dalam itu tiap malamnya tidak kurang dari 11 rakaat.
Kemudian yang kedua bacaannya tadi dibaca ayyusolli. Salah boleh ban badul. Ya. Itu sholla yusolli itu. Yusolli itu adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir, yaitu bina nakis yang mana akhirnya diakhiri oleh ya. Ini tanda i'rabnya rofa dan jernya apa? Rofanya itu muqaddar. Rofanya itu muqaddar dengan dhamma yusalliu. Maka ketika dimasuki oleh amil nasab an amil itu amil nasab, maka iyanya di pada fathah yaitu ayyusalliyah, bukan ayyusalli. An itu menasabkan fi'il mudhari. Saat rofa ayyusalli itu iyanya diharkati sukun, asalnya yusalliu. Kenapa kok sukun? Karena usus uskinatil ya'u, iyanya disukunkan. Kenapa? Listisqa li dhammati 'alaiha, karena harkat dhamma pada ya itu dianggap berat, makanya dibuang. Tapi ketika dinasabkan maka pakai harkat yang zahir, harkat yang zahirah, harkat yang nampak, bukan muqaddarah lagi, tapi dengan harkat yang nampak yaitu ayyusalliyah. Ya ini kalau bukan satri tidak akan bisa seperti ini nih ya. Makanya kalau tidak pernah belajar nahu jangan nekat gitu. Apalagi nantang kayak kemarin. Ya, ya lakukan Imam Wahabi mulai dulu ya. Nantang duluan habis nantang kabur. Saya ingat ada seorang tokoh dulu ya, ada seorang tokoh di Banten nantang siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Ternyata setelah diajak diskusi bahkan di daerahnya sendiri tidak hadir, ngumpet. Kemudian didatangi oleh salah satu santri, salah satu alumni pesantren Cidogiri, didatangi ke rumahnya, tidak keluar, ngumpet ke kolong tidurnya, kolong tidurnya ngumpet. Ya kayak ini ya orang-orang Wahabi juga. Nantang begini begitu, syaratnya begini begitu, akhirnya telah dilayani, banyak alasan yang membuatnya tidak sekiranya biar tidak hadir. Ya Allah ya. Ini yang namanya ustadz manhaj salaf, tapi bukan manhaj salaf, tapi manhaj salah, bukan manhaj salaf. Salafi bukan salafi, tapi salah fikir ya. Ya. Guru dan muridnya sama. Ya, sama-sama salah fikir. Demikian komentar saya tentang bacaan kitab dari Ustadz Dzulqarnain El-Kaburi. Mudah-mudahan beliau diberi hidayah dan menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dari kami lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.